Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, perkenankanlah kami dari tim kurikulum menyampaikan materi tentang struktur kurikulum. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Pelaksanaan kurikulum di sekolah kita mengacu pada kurikulum 2013 yang meliputi pertama adalah kompetensi lulusan. Lulusan SMP dan sederajat diharapkan memiliki kompetensi pada dimensi sikap, dimensi pengetahuan, dimensi keterampilan. Pada dimensi sikap, diharapkan memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter jujur dan peduli, bertanggung jawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, sehat jasmani dan rohani. Pada dimensi pengetahuan, diharapkan memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Pada dimensi keterampilan, diharapkan memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora. Yang berikutnya adalah kompetensi inti. Kompetensi inti dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik. Melalui kompetensi inti ini, integrasi vertikal berbagai kompetensi dasar yang berbeda dapat dijaga. Ada 4 kompetensi inti, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Pada sikap spiritual, diharapkan peserta didik mampu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Pada sikap sosial, diharapkan mampu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab. Pada pengetahuan, diharapkan memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana, berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Sedangkan pada kompetensi inti keterampilan, diharapkan mampu menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Adapun mata pelajaran di sebelah kita, kalian bisa lihat di tabel ini, di mana mata pelajaran ada kelompok A, B, dan C. Kemudian di sini alokasi waktu per minggunya. Kita bisa lihat pendidikan agama dan budi pekerti 3 jam per minggu, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 3, bahasa Indonesia 6, matematika 5, IPA 5, IPS 4,
bahasa Inggris 4, seni budaya 3, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 3, prakarya 2, bahasa Jawa 2, dan bimbingan konseling 2. Jadi jumlahnya adalah 42 jam dalam 1 minggu. Kemudian kita lihat beban belajar. Beban belajar dalam 1 minggu adalah 42 jam. Durasi setiap 1 jam pembelajarannya adalah 40 menit. Beban belajar dalam 1 semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu. Dalam 1 tahun paling sedikit 36 minggu dan paling banyak adalah 40 minggu. Kemudian ada pengembangan diri. Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Pengembangan diri di sekolah kita diantaranya adalah bimbingan konseling. Di sini ada layanan sosial, pribadi, pendidikan, dan layanan karier. Di sini jika kalian punya masalah tentang pergaulan, misalkan sulit bergaul, masalah pribadi, misalkan masalah dengan keluarga, dengan teman, kemudian masalah pendidikan, misalkan kesulitan dalam belajar, atau masalah tentang cita-cita kedepannya mau apa, bisa kalian konsultasikan pada guru-guru bimbingan konseling. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler di sekolah kita terdapat kurang lebih 21 kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan adalah pramuka dan seterusnya. Untuk pramuka ini wajib, artinya kalian wajib mengikuti kegiatan ekstra pramuka ini. Sedangkan yang lainnya kalian boleh sesuai dengan minat, bakat, atau hobi kalian. Kemudian berikutnya adalah standar ketuntasan belajar minimal atau biasa disebut KKM. Di sekolah kita untuk semua mata pelajaran KKM-nya adalah 80. Artinya apa? Jika kalian mendapatkan nilai kurang dari 80, itu berarti belum tuntas. Kemudian untuk kenaikan kelas. Kenaikan kelas, peserta didik ditetapkan melalui rapat Dewan Guru dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang telah disepakati oleh seluruh warga satuan pendidikan. Misalkan tentang minimal kehadiran, ketaatan pada tata tertib, dan peraturan lainnya. Adapun syarat-syarat kenaikan kelas di sekolah kita bisa lihat pada slide berikutnya. Yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Deskripsi sikap baik sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nilai ekstrakurikuler kepramukaan minimal baik. Tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilan di bawah KKM. Jumlah ketidakhadiran dalam 1 tahun tidak boleh lebih dari 15% tanpa keterangan.
Siswa dinyatakan tidak tuntas pada satu mata pelajaran apabila ada salah satu atau kedua aspek pengetahuan dan keterampilan tidak memenuhi angka minimal KKM. Perhitungan nilai akhir rapot diperoleh dari nilai rapot semester 1 dan 2 dibagi 2. Kemudian untuk kalian nanti di kelas 9 bisa kita cermati di sini tentang syarat kelulusan. Adapun acuan kita adalah PP nomor 19 tahun 2005 pasal 72 ayat 1. Kita bisa lihat di sini syaratnya adalah yang pertama menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Yang kedua memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kemudian lulus ujian sekolah atau madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengikuti dan menyelesaikan semua mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional. Rincian kriteria lulus kita bisa dilihat di sini, yaitu menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran, kemudian lulus ujian sekolah. Kriteria kelulusan ujian sekolah kalian bisa lihat di sini. Yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, ketidakhadiran siswa tanpa keterangan maksimal adalah 15% dari jumlah hari efektif. Kemudian memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kemudian rata-rata nilai seluruh mata pelajaran ujian sekolah sekurang-kurangnya adalah 80. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan POS US dan rapat Dewan Guru sebagai berikut. Yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Yang kedua, memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik, lulus ujian sekolah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, dan memperoleh nilai akhir minimal 80, di mana nilai akhir diperoleh dari persentase 60% rata-rata nilai rapot semester 1 sampai dengan 5, dan 40% nilai ujian sekolah atau US. Demikianlah anak-anakku materi yang bisa kami sampaikan secara singkat. Insya Allah kalau kalian tadi mencermati itu akan bermanfaat untuk bekal kalian dalam mengikuti pembelajaran di sekolah kita tercinta ini. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan, tetaplah jaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.